Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, Stambuk B1 B1 19023, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Saloleo. Pada video ini, saya akan menerangkan materi manajemen sumber daya manusia lanjutan, yakni mengenai manajemen dan penilaian kinerja. Langsung saja, proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Mengapa kita harus menilai kinerja? Terdapat 5 alasan untuk menilai kinerja bawahan. Yang pertama, sebagian besar pemberi kerja berdasar keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkannya. Dan yang terakhir, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah pelatihan yang dibutuhkan. Berikutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Ada 6 elemen dasar manajemen kinerja. Yang pertama, pembagian arah. Berarti mengomunikasikan sasaran perusahaan ke seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam sasaran departemen, tim, dan individu yang dapat dilaksanakan. Kedua, penyelarasan sasaran berarti menggunakan metode untuk membantu manajer dan karyawan untuk melihat hubungan sasaran kepada mereka dan sasaran departemen dan perusahaan mereka. Ketiga, pemantauan kinerja terus-menerus, biasanya meliputi penggunaan sistem komputerisasi yang mengukur, mengirimkan, dan kemajuan dan pengecualian melalui surel berdasarkan pada kemajuan orang tersebut dalam memiliki sasaran kinerjanya. Keempat, umpan balik terus-menerus, meliputi umpan balik tatap muka dan komputerisasi mengenai kemajuan menuju sasaran. Kelima, pembinaan dan dukungan. Pengembangan haruslah menjadi bagian integral dan proses umpan balik. Terakhir, pengakuan dan imbalan membuat kinerja karyawan yang terarah dan tetap sasaran tetap berada pada jalurnya. Berikutnya, teknik-teknik menilai kinerja. Yang pertama, metode skala penilaian grafis menyebutkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja untuk masing-masingnya. Yang kedua, metode peringkat alternasi, yaitu memeringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk pada ciri tertentu. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan, berarti memeringkatkan karyawan dengan membuat bagan yang berisi semua kemungkinan pasangan dan mengidentifikasikan siapa yang merupakan karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Yang keempat, metode distribusi paksa, yang berupa dengan penilaian sebuah kurva. Di sini kita menempatkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya dari karyawan yang dinilai dalam berbagai kategori kinerja. Yang kelima, metode insiden kritis. Tanpa memandang metode spesifik yang digunakan, manajer mungkin ingin membuat catatan insiden kritis, yaitu contoh yang baik atau yang buruk yang tidak lazim dari perilaku kerja karyawan untuk ditinjau bersama karyawan. Yang keenam, formulir naratif. Di sini penyelia orang tersebut menilai kinerja karyawan di masa lalu dan area-area yang dibutuhkan perbaikan. Ketujuh, skala penilaian berdasarkan perilaku
menghubungkan skala kuantitatif dengan contoh naratif spesifik dari kinerja baik dan buruk. Kedelapan, skala standar campuran. Skala ini disebut skala campuran karena pemberi kerja mencampurkan menjadi satu semua pernyataan, contoh, perilaku baik atau buruk ketika menyebutkannya. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan penilaian dengan membuatnya tidak begitu mencolok bagi orang yang melakukan penilaian. Kesembilan, manajemen berdasarkan sasaran. Istilah manajemen berdasarkan sasaran biasanya merujuk pada penetapan sasaran dan program penilaian multilangkah yang mencakup seluruh perusahaan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menetapkan sasaran organisasi, kedua menetapkan sasaran departemen, ketiga mendiskusikan sasaran departemen, keempat, mendefinisikan hasil yang diharapkan. Yang kelima, melakukan tinjauan kinerja. Terakhir, memberikan umpan balik. Berikutnya, mengelola wawancara penilaian. Penilaian periodik tradisional biasanya mencapai puncaknya di wawancara penilaian. Di sini manajer dan bawahannya meninjau penilaian dan membuat rencana untuk mencapai kekurangan dan memperkuat kelebihan. Penyelia perlu selalu mengingat beberapa poin selama wawancara penilaian. Persiapan adalah penting. Bicaralah mengenai kerja yang objektif. Jangan menjurus ke arah yang bersifat pribadi. Doronglah orang tersebut untuk berbicara dan dapatkan kesempatan mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki. Minimalkan reaksi defensif, misalnya dengan tidak menyerang pertahanan karyawan. Kritiklah secara objektif, tidak di muka umum, dan secara konstruktif. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.